Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi ya dengan IMA Tutorial. Nah, pada kesempatan yang baik ini ya, saya akan membahas ya tentang Tentang suku banyak berkaitan dengan menentukan sisa pembagian. Nah, di sini kita menggunakan teorema sisa pembagian ya untuk menentukan sisa pembagian oleh bentuk kuadrat. Oke, langsung saya baca dulu ya. Nanti kita bahas dua soal ya. Untuk soal pertama dulu ya, saya baca. Jika suku banyak PX dibagi X plus 2, sisanya 14 ya. Jika PX dibagi X dikurangi 4, sisanya negatif 4. Sisa pembagian PX oleh ini ya, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 adalah, nah ini adalah pilihannya ya. Oke, sekarang kita ingat dulu ya, teorema pembagian dulu ya. Jika PX ya dibagi, gampangnya gini, kalau dibagi X dikurangi A gitu ya, maka sisanya berapa? Maka sisanya itu sama dengan PA gitu ya. Misalnya gini, jika PX dibagi X dikurangi 3, maka sisanya P3. Jika PX dibagi X plus 7 gitu ya, maka sisanya adalah P negatif 7. Oke, nah ini adalah dasar dulu tentang teorema sisa ya. Nah, sekarang perhatikan pada soal. Jika suku banyak PX dibagi, nomor 1 dulu ya, PX dibagi X plus 2, maka sisanya gitu ya, itu sama dengan berapa? 14 ya. Berarti sisa itu sama dengan P minus 2 diketahui sama dengan 14 gitu ya. Yang kedua, PX dibagi X minus 4 gitu ya. Sisanya berapa? Minus 4 ya. Berarti sisa sama dengan P 4 sama dengan berapa? Minus 4. Nah, sekarang soalnya, jika PX dibagi oleh ini, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. PX dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, maka sisanya berapa? Kita belum tahu ya. Yang jelas kita misalkan dulu, maka sisanya adalah AX plus B. Ingat, jika pembaginya adalah bentuk kuadrat, maka sisanya adalah derajat tingginya adalah 1 ya. Oke, sekarang kalau kita jabarkan ini ya, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, kalau ini kita jabarkan, itu berapa? X plus 2 kita bagi ya, X minus 4 gitu ya. Maka sisanya adalah dimisalkan apa? Sisa sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, sekarang tadi di atas kita peroleh apa? Kita peroleh tadi P minus 2 sama dengan 14. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke ini, ke sisa ini ya, P minus 2, berarti ini dianggap tadi apa? PX gitu ya. Berarti sisakan tadi PX ya, P minus 2 sama dengan 14. Berarti kalau ini P minus 2, berarti kita masukkan dulu ya, A dikali minus 2 ditambah B itu sama dengan 14 gitu ya. Berarti kalau dijabarkan lagi berapa? A kali minus 2, berarti minus 2A ditambah B sama dengan 14. Kemudian yang kedua, P pembuat nolnya berapa tadi? P4 ya. Oke, diperoleh tadi berapa? P4 sama dengan minus 4. Berarti kalau kita masukkan A dikali 4
ditambah B sama dengan minus 4. Maka ingat A kali 4. 4A ditambah B sama dengan minus 4. Kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan menjadi berapa ini? Minus 2 dikurangi 4. Berarti minus 6A sama dengan 18. Berarti A-nya sama dengan minus 3. Oke ya. Nah, karena A minus 3, berarti kita akan menemukan nilai B. Gitu ya. Oke, sekarang kita menemukan B. Tadi kita peroleh apa? 4A ditambah B sama dengan minus 4. Atau kita masukkan salah satu, minus 2A ditambah B sama dengan 14. Minus 2A, hanya kita ganti berapa? Minus 3 ya. Ditambah B sama dengan 14. 6 ditambah B sama dengan 14. Berarti B itu sama dengan 8. Nah, setelah ketemu A dan B, berarti kita memperoleh sisa pembagiannya. Berarti sisa pembagian tadi apa? BX sama dengan AX plus B. A-nya berapa? Oke, minus 3X ditambah B-nya berapa? 8. Nah, maka sisanya adalah minus 3X ditambah 8. Nah, jadi jawabannya benar pilihan D. Begitu ya. Udah dipahami ya. Oke, sekarang yang soal nomor 2. Oke, langsung saya baca dulu soalnya. Jika suku banyak PX dibagi X minus 2 ya, X kurangi 2, sisanya 8. Jika PX dibagi X plus 3, sisanya adalah minus 7. Maka sisa pembagian PX oleh X kuadrat plus X dikurangi 6 adalah, nah ini adalah pilihannya ya. Nah, ingat tadi rumus apa? Teorema sisa tadi ya. Nah, jika PX dibagi minus 2 sama dengan 8, atau sisanya 8, maka kita peroleh apa? P2 sama dengan 8. Gitu ya. PX dibagi X plus 3 sama dengan, atau sisanya minus 7. Berarti P minus 3 sama dengan berapa? Minus 7. Nah, sekarang PX dibagi dengan ini. X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ya. Misalkan itu sisanya berapa? AX plus B. Nah, sekarang kita jabarkan ini dulu. X kuadrat ditambah X plus min 6. Kalau kita jabarkan menjadi X minus 2 X plus 3. Gitu ya. Sisanya berapa? AX plus B. Oke, ini kita anggap saja PX. Gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan apa? Nilai A dan B-nya dulu ya. P2 itu sama dengan 8. Oke ya. Berarti A dikali 2 ditambah B sama dengan 8. Maka 2A ditambah B sama dengan 8. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? P ini pembaginya, lihat. Karena pembaginya X minus 2 dan X plus 3, berarti kita punya data ini ya. Nah, sekarang kita peroleh P minus 3 sama dengan minus 7 ya. Berarti A-nya dikali dengan minus 3 ditambah B sama dengan minus 7. Sehingga minus 3A ditambah B sama dengan minus 7 ya. Nah, sekarang kita kurangkan dulu. Kita menemukan A. 2 dikurangi minus 3. Berarti 5A. B-nya habis. 8 dikurangi minus 7. Hasilnya 15. Berarti A sama dengan 3.
Oke, kita peroleh A-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana menentukan B-nya? Seperti tadi. Tadi 2A ditambah B sama dengan 8. Oke ya. 2A ditambah B sama dengan 8. Berarti A-nya kita ganti 3. 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 8. 6 ditambah B sama dengan 8. B-nya berapa? 2. Oke ya, A dan B sudah ketemu. Oke, sekarang tadi kita punya sisa pembagian oleh X kuadrat plus X dikurangi 6, sisanya AX plus B. Oke, berarti sisa ya, itu sama dengan AX plus B. Ini saya tulis S saja. A-nya berapa tadi? 3X ditambah 2. Oke ya, jadi sisanya adalah 3X plus 2. Jadi jawaban yang benar pilihan D. Begitu ya, mudah dipahami. Ya, demikianlah tutorial tentang sisa pembagian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.